dan Kriwi. dalam ibadah sekolah minggu di Udara. Apa kabarnya adik-adik semua? Pasti baik dong Kak kita. Semua sehat-sehat kan? Iya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah adik-adik, minggu depan kita sudah merayakan Natal sekolah minggu di Di udara. udara. Jadi bagi adik-adik yang sudah menukarkan poin rewardnya, tunggu ya, hadiahnya akan segera dikirimkan ke alamat masing-masing. Oke? Oke. Adik-adik sudah siap semuanya untuk memuji Tuhan? Sudah untuk dong, Kak. mendengarkan firman Tuhan? Iya. Oke, mantap. Yuk, sekarang kita siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita di dalam doa. Yuk, sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih-Mu, anugerah-Mu yang tercurah dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami akan beribadah. Tuhan tolong ibadah kami. Berkati ketika kami memuji Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati Tante Emma yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk, sama-sama kita memuji Tuhan. Adik-adik, kita mau sama-sama nyanyi lagu ini. Mungkin agak baru lagunya, tapi kita mau belajar sama-sama. Oke? Rajaku telah lahir, hatiku bergembira. Mari kita semua menyambut Dia.
Shalom teman-teman, ingat ya, Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Yeay, puji Tuhan. Luar biasa, terpujilah nama Tuhan. Adik-adik menyanyi dengan sukacita. Iya Kak. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Temanya apa Kak? Tema kita minggu ini adalah Immanuel. Immanuel apa tuh? Iya, artinya Allah beserta kita. Pasti seru banget. Namun, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau saksikan video yang dikirim dari teman-teman kita. Pasti seru banget semuanya. Kita saksikan sama-sama ya. Oke. Mazmur 118 ayat 6a. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Mazmur 118 ayat 6a. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Mazmur 118 ayat 6a. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Mazmur 118 ayat 6a. ayat 6a. Tuhan Tuhan di pihakku, di pihakku, aku tidak akan takut. aku tidak akan takut. Mazmur 118 ayat 6a. Di pihakku, aku tidak akan takut. 118 ayat 6a. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Mazmur 118 ayat 6a. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Mazmur 118 ayat 6a. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Mazmur 118 ayat 6a. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Mazmur 118 ayat 6a. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Pasal 118 ayat 6a. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Ayat malam pada minggu hari ini adalah Mazmur 118 ayat 6a. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut.
Benar. 2. Yunus melarikan diri dari Tuhan. Benar atau salah? Benar. 3. Yunus tidak dibuang ke laut. Benar atau salah? Salah. 4. Ikan besar menelan Yunus. Benar atau salah? Benar. 5. 3 hari 3 malam Yunus di perut ikan. Benar atau salah? Benar. Sayur yang beracun menjadi tidak beracun. 20 roti dibagi dengan 100 orang. Mata kapak yang tenggelam muncul di permukaan. Apa jadi jawabannya? Kalau apa? Jawabannya apa? Ini artinya apa? Mata Tuhan lihat. Ya. Apa itu? Luar biasa semuanya. Nah, adik-adik, sekarang waktunya dengar firman Tuhan dengan baik. Adik-adik akan mendapat kebenaran firman Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Yuk, sama-sama dengar firman Tuhan. Halo adik-adik semua, selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Tidak terasa beberapa hari lagi kita akan merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, adik-adik masih ingat nggak cerita Tante mulai dari minggu pertama bulan Desember? Nah, waktu minggu pertama bulan Desember, Tante sudah cerita tentang kunjungan malaikat kepada Bapak Sakaria sementara ia bertugas di Bait Allah. Minggu kedua, minggu yang lalu, Tante sudah cerita tentang kunjungan malaikat kepada Maria yang akan melahirkan Tuhan Yesus Sang Mesias itu. Apakah Maria percaya kepada apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepadanya? Maria percaya, Mak. Benar sekali. Sekarang kita sudah tiba di minggu ketiga. Hari ini Tante akan cerita tentang sebuah judul, yaitu Immanuel. Apa arti Immanuel, Mak? Temen Endo ada yang namanya Immanuel. Nah, Immanuel adalah nama yang diberikan oleh malaikat Tuhan kepada Tuhan Yesus yang artinya Allah menyertai kita. Nah, hari ini Tante akan cerita tentang kunjungan malaikat kepada Yusuf. Dan itu bisa adik-adik baca di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Siapa itu Yusuf, Mak? Apakah Yusuf yang diceritakan di kitab Kejadian?
Ya, dan ingat, apakah Yusuf anak Yakub yang dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir? Oke. Tanyanya satu-satu dong. Memang namanya sama. Yusuf yang di kitab Kejadian dengan Yusuf yang akan Tante ceritakan hari ini. Nah, Yusuf yang akan Tante ceritakan hari ini adalah tunangan dari Maria. Yusuf berasal dari keturunan Daud, raja yang terkenal di Israel. Minggu lalu Tante sudah cerita tentang malaikat Tuhan datang kepada Maria dan memberitahukan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Yesus. Awalnya Maria bingung. Bagaimana mungkin? Karena Maria belum menikah dengan Yusuf. Lalu malaikat Tuhan berkata kepada Maria bahwa kehamilan Maria itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena anak yang dalam kandungan Maria itu kudus, anak Allah sendiri. Nah, waktu Yusuf mendengar kalau Maria sudah hamil, Yusuf berpikir, pasti Maria sudah melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi Yusuf berpikir untuk meninggalkan Maria dengan diam-diam. Tapi pada waktu malam, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat Tuhan itu berkata, Apa kata malaikat Tuhan kepada Yusuf? Malaikat Tuhan itu berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria menjadi istrimu, karena anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ternyata malaikat sudah memberi nama kepada anak yang akan dilahirkan oleh Maria. Ya. Sama seperti nama yang diberikan malaikat Tuhan oleh anak yang dilahirkan oleh Elizabeth, yaitu Yohanes. Ya, benar sekali. Ternyata nama yang diberikan itu mempunyai arti yang luar biasa indah. Nama Yesus berarti dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ternyata bukan saja satu nama yang diberikan kepada anak yang dilahirkan oleh Maria. Nama yang lain itu apa? Ribuan tahun yang lalu, sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya sudah mengatakan di Yesaya 7 ayat 14 bahwa seorang perempuan yang muda, yaitu Maria, akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan dinamakan Immanuel. Jadi kelahiran Yesus sudah diucapkan oleh para nabi, bahkan ribuan tahun yang lalu. Ya, benar sekali. Dan sesuai dengan apa yang diucapkan oleh para nabi itu, terjadi persis seperti yang diucapkan oleh malaikat Tuhan. Nah, Tuhan selalu menepati janjinya tepat pada waktunya. Berani ingin tahu lebih banyak lagi tentang nama Immanuel? Tolong Mak ceritakan. Oke. Immanuel tadi Mak sudah bilang, Immanuel berarti Allah menyertai kita. Ini berarti di mana saja kita berada atau di mana saja kita pergi, Allah selalu menyertai kita. Itu berarti Allah juga melihat apa yang kita lakukan, Mak. Iya, Allah melihat apa yang kita lakukan. Benar sekali. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Jadi kalau kita berbohong atau berkata kasar, Allah juga mendengar. Benar sekali. Karena Allah menyertai kita, maka semua yang kita katakan termasuk hal-hal yang berdosa atau kata-kata yang kasar, Allah juga dengar. Itu berarti kita harus berhati-hati dengan apa yang kita lakukan. Dan kita juga harus berhati-hati dengan setiap ucapan kita. Benar sekali Brandon dan Andrew. Tuhan akan memberi upah atau hadiah atas apa yang kita lakukan, khususnya hal-hal yang baik yang kita lakukan. Dan Tuhan juga akan memberikan ganjaran atau hukuman atas perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan dan juga ucapan-ucapan kasar yang kita ucapkan. Hal yang indah lagi, yaitu kalau adik-adik mengalami hal-hal yang tidak enak,
seperti sakit atau adik-adik merasa sedih atau susah, adik-adik harus ingat bahwa Immanuel, Allah menyertai adik-adik. Jadi kita bisa berdoa mohon kesembuhan dari Tuhan ya. Benar sekali, karena Immanuel ada bersama kita. Kalau kita menghadapi pelajaran yang sulit, dan kita juga bisa minta tolong kepada Tuhan karena Ia selalu menyertai kita. Benar sekali Andrew, Immanuel ada menyertai kita sehingga kita bisa selalu meminta pertolongan kepadanya kapan saja dan di mana saja karena Immanuel ada menyertai kita. Nah, pelajaran untuk hari ini dari cerita yang Tante ceritakan. Di masa raya Natal ini, marilah kita berusaha dengan pertolongan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa menyenangkan hati orang lain, yang hal-hal yang bisa memberkati dan menguatkan orang lain. Immanuel ada beserta kita untuk memberikan kemampuan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan mengucapkan hal-hal yang baik. Immanuel juga ada untuk menolong kita dalam segala hal. Kalau adik-adik sudah melakukan hal-hal yang tidak baik, atau kalau adik-adik sudah mengucapkan kata-kata yang kasar yang bisa menyakiti sesama, marilah kita datang kepada Yesus dan mohon ampun atas semua yang sudah kita lakukan atau ucapkan, karena Yesus sanggup mengampuni dosa-dosa kita. Nah, sebelum Tante tutup dalam doa, Tante mau tanya dulu kepada Brandon dan Andrew. Sebentar lagi kita merayakan Natal. Bagaimana perasaan Brandon dan Andrew? Andrew bagaimana, Brandon? Brandon senang karena Tuhan Yesus sudah lahir untuk kita. Oke, senang bisa merayakan hari ulang tahun dari Tuhan Yesus ya. Oke, kalau Andrew bagaimana? Andrew suka Natal karena Andrew bisa mendapat banyak hadiah dan bisa menyanyi lagu-lagu Natal. Oke, nah seperti semalam Andrew sudah latihan dengan gitar lagu Natal ya. Oh, bagus sekali. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal dari sekolah minggu di udara. Dan itu akan kita rayakan minggu depan tanggal 26 Desember 2021 jam 8 pagi. Akan ada banyak sekali acara yang seru. Yeay, asik, udah gak sabaran nih. Ya, Tante juga gak sabaran ya untuk tanggal 26 nanti kita bisa bersama-sama merayakan Natal dari sekolah minggu di udara. Nah, ayat hafalan untuk hari ini terdapat di Matius 1 ayat 23b. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Coba Brandon bisa menghafalnya? Bisa, Mak. Oke. Matius 1 ayat 23b. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. 100 untuk Brandon. Bagaimana dengan Andrew? Sama, Matius 1 ayat 23b. Dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. 100 untuk Andrew. Nah, sekarang kita akan mengakhiri cerita hari ini. Semua lipat tangan dan tutup mata. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk cerita hari ini. Engkau sudah datang ke dalam dunia ini menjadi Immanuel bagi kami. Allah menyertai kita semua. Di mana saja kita berada, di mana saja kita pergi, Immanuel selalu ada menyertai kita. Terima kasih ya Tuhan. Kadang-kadang ada saat-saat di mana adik-adik mengalami sakit atau ada hal-hal yang membuat hati adik-adik menjadi sedih. Ketahuilah, Immanuel ada selalu menyertai sehingga
kita bisa mohon kepada Tuhan untuk memberikan kesembuhan dan memberikan penghiburan bagi kita. Terima kasih Tuhan, karena Immanuel sudah datang menyertai kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Firman Tuhannya keren banget kan? Iya, keren banget Kak Vita. Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Iya, luar biasa ya Tuhan Kak. Iya, luar biasa. Tuhan itu dahsyat, keren, luar biasa. Nah, sekarang kita akan mengerjakan aktivitas. Yuk sama-sama kerjakan aktivitasnya. Bisa dong Kak. Jangan lupa kirimkan videonya ke Sekolah Minggu di Udara. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita, Kak Vita mau ingatkan kembali, minggu depan kita akan mengadakan acara Natal Sekolah Minggu di Udara yang ditayangkan jam 8 pagi. Kita mau saksikan lagi videonya, oke? Ada teman-teman, ada Kriwil yang malu, malah baru bangun lagi. Sebentar, Kriwil siap-siap. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Hari ini Kriwil punya berita penting loh tentang acara Natal kita yang akan ditayangkan pada tanggal 26 Desember 2021 jam 8 pagi ya. Hayo, tanggal berapa? Jam berapa, ingat enggak? Kriwil ulang ya, jangan lupa ditayangkan pada tanggal 26 Desember jam 8 pagi ya teman-teman. Pastinya akan seru banget. Ada apa aja ya kira-kira? Nah nih Kriwil kasih bocoran nih. Ada drama, ada yang nari, ada juga yang nyanyi. Nah ada juga nih yang interview. Terus ada juga yang ayat hafalan dan masih banyak lagi. Teman-teman udah gak sabar kan? Kriwil aja udah gak sabar. Jangan lupa ya teman-teman, acara Natal kita tanggal 26 Desember jam 8 pagi. Oke teman-teman? Dadah! God bless you!
Merry Christmas. Jangan lupa ya adik-adik, pastikan adik-adik mengikuti acara Natal Sekolah Minggu di Udara. Oke, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday, God bless you.